menyampaikan sedikit saja agar kita tidak terlalu merasa berat, karena sekarang ini seolah-olah berat betul bahwa untuk menggapai Lailatul Qadar itu mesti begadang begitu ya. Enggak juga begitu ya. Jadi apa sih yang mesti kita lakukan? Sedikit saja nih ya, beberapa menit. Yang pertama itu menurut Aisyah, ya, istri Rasulullah tentu. Apa sih yang dilakukan Rasulullah ketika masuk di 10 akhir? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Aisyah, "Idza dakhala al-ashr", kalau masuk di 10, ail ashrul akhir min Ramadan, yaitu 10 akhir Ramadan. Yang pertama itu syadda mi'zarah. Kata Rasulullah, kencengin sarung. Ya, kencengin sarung. Maksudnya apa sih? Ini tidak normal ya. Maksudnya itu adalah tidak berhubungan suami istri. Jadi kalau masuk 10 akhir Ramadan itu tidak berhubungan suami istri. Walaupun sebenarnya secara umum berhubungan suami istri itu malam bulan Ramadan itu tidak ada larangan. Ya, dengan berdalil kepada Al-Qur'an surat Al-Baqarah 187. Uhilla lakum lailatas siyami rafatha ila nisaikum. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kata Allah begini, dihalalkan bagimu malam hari bercampur dengan istrimu. Nah ini secara umum tidak ada masalah. Ya, bercampur dengan istri di malam hari pada malam bulan Ramadan itu sama sekali tidak ada larangan. Ya. Tetapi ini pahalanya besar ya. Akan tetapi kalau masuk 10 akhir ini tidak normal. Ya. Bukan haram, tetapi sebaiknya tidak gitu ya. Sebaiknya tidak karena mesti menghabiskan waktu untuk bermunajat gitu ya. Jadi syadda mi'zar. Kemudian yang kedua wa ahya layla. Coba di 10 akhir ini hidupkan malam hari. Jadi menjadi tidak normal. Karena normalnya hidup itu siang untuk mata pencaharian, malam untuk istirahat. Tapi 10 akhir Ramadan, malam itu kita gunakan untuk beribadah. Ya. Lalu kemudian siangnya istirahat. Ya. Ini secara maksimal gitu ya. Kalau tidak bagaimana? Nanti akan saya jelaskan. Kemudian wa'ai ahlah. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kita suami kepada keluarga, maka apa namanya? Malam harinya, siang harinya keluarga dibangunkan. Jadi ada beberapa yang harus dilaksanakan oleh kita di 10 akhir ini. Kencengin sarung, kemudian hidupkan malam hari, bangunkan keluarga. Nah, kemudian gini, Pak. Bagaimana sih menghidupkan malam hari itu? Ya. Ternyata tidak seberat yang kita bayangkan. Ya. Misalnya satu malam penuh kita di masjid, gitu ya. Ya itu yang paling baik. Anu kok ini, anu ya Pak, berisik ya Pak ya. Jadi gini, untuk menghidupkan malam hari itu tidak selalu harus berada di masjid terus-menerus gitu ya. Ternyata kata Imam Syafi'i, ini kata Imam Syafi'i ini, beliau menukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Menghidupkan malam hari itu ringan ternyata. Apa kata beliau? Inna anna ihya'aha yahsulu bi ayyusalli al-isya'a fi jama'atin wa ya'zimu ala ayyusalli subha fi jama'atin. Ternyata kata Imam Syafi'i ya dengan menukil pendapatnya Ibnu Abbas ya sesungguhnya menghidupkan malam hari Lailatul Qadar itu ya bisa dengan melaksanakan sholat isya berjemaah dan bertekad melaksanakan sholat subuh secara berjemaah. Ya sholat isya berjemaah dan sholat subuh berjemaah itu sudah dianggap telah menghidupkan satu malam setiap malamnya pada malam Lailatul Qadar. Jadi laki-laki pergi ke masjid, sholat isya berjamaah, kemudian sholat subuh berjamaah, itu sudah dianggap telah menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ya. Nah, bagi perempuan ya di rumah. Tapi dilarang atau tidak? Ya enggak, ke masjid enggak dilarang. Gitu ya. Nanti saya coba jelaskan.
Bahkan kata Imam Malik dalam kitab Muwatta gurunya Imam Syafi'i, man syahida lailatul qadri yakni fi jama'atin faqad akhadha bihaddihi minha. Jadi kata Imam Malik, siapa yang menghadiri sholat berjemaah pada malam Lailatul Qadar, maksudnya Isya dan subuh, maka ia telah mengambil bagian dari menghidupkan malam Lailatul Qadar tersebut. Itu sudah dianggap telah menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ya. Kemudian juga ya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau mengatakan begini, man syahidal isya'a fi jama'atin kana lahu qiyamu nisfi lailatin. Siapa orang sholat isya berjemaah di masjid bagi laki-laki, maka dia telah menghidupkan separuh malam Lailatul Qadar. Separuh. Wa man shalla al-isya'a wal fajra fi jama'atin kana lahu ka qiyami lailatin. Jadi kalau dia sholat isya dan subuh berjemaah, maka dia dianggap telah menghidupkan seluruh malam Lailatul Qadar. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita memang bekerja ya siang hari, kita nggak mungkin melakukan itikaf secara penuh di malam bulan Ramadan di 10 akhir, kecuali mungkin Sabtu Ahad. Maka usahalah datang sholat subuh berjamaah dan usahakan sholat isya berjamaah. Maka kata Imam Syafi'i, kata Imam Malik, kata Utsman bin Affan, kata Ibnu Abbas, ini sudah termasuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ya, karena kita memang harus bekerja gitu misalnya ya. Ya sudah, lakukan saja sholat isya pergi ke masjid, sholat subuh pergi ke masjid. Ya, itu yang minimal banget gitu ya. Kalau yang maksimal ya tentu seperti Rasulullah SAW berkata, hadis dari Abu Hurairah, man qama lailatul qadar, siapa orang mendirikan sholat di malam Lailatul Qadar, imanan dilandasi iman, wahtisaban berharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka dihapuskan dosa-dosanya yang lampau. Jadi yang maksimal itu kita habiskan waktu untuk beribadah ya. Seperti misalnya gambaran Quran surat Al-Furqan surat 25 ayat 64. Coba. Surat 25 ayat 64. Walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan ini yang berdiri. maksimal. Tetapi tadi saya katakan kalau kita memang tidak bisa utuh satu malam, sholat isya berjemaah, sholat subuh berjemaah, udah selesai itu. Itu sudah menghidupkan malam Lailatul Qadar. Tapi yang maksimal seperti yang digambarkan dalam ayat ini, orang-orang yang mengisi waktu malamnya untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Artinya melewati malam-malam itu dengan sujud dan berdiri di hadapan Rabb kita, yaitu sholat. Ya, itu yang maksimal. Maka kemudian begini, jika ibu sholat isya, bapak sholat isya berjemaah, lalu kemudian sholat tarawih berjemaah, kan biasanya di Indonesia itu ya sudah sholat sampai witir. Nanti malam hari kan ada sholat lagi tuh. Ya biasanya berjemaah di masjid-masjid tuh. Ya ikut, nggak ada masalah. Nah, sebenarnya yang paling soreh itu begini. Sholat isya, sholat tarawih berjemaah begitu ya di masjid, lalu kemudian witir. Nah, nanti malam bangun tuh sholat 2 rakaat ringan, namanya khafifatain. Setelah itu sholat 8 rakaat. Ya, atau mengikuti imam lah. Tetapi jangan sampai witir 2 kali. Ya, karena Rasulullah mengatakan la witroni fil laili. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Karena dalam satu malam 2 witir maka jadi genap nanti sholatnya. Nah, jadi sholat kalau tidak milihnya begini. Sehabis isya sholat tarawih sampai witir. Nanti malam tidak usah sholat lagi misalnya gitu. Atau sehabis isya ya istirahat dulu, nanti malam baru sholat dengan witir. Enggak ada masalah juga. Ya. Yang jangan itu begini. Misalnya sholat tarawih habis isya, lalu ketika witir kita tidak witir. Ya, karena niat nanti malam mau sholat lagi begitu. Lalu kemudian witir nanti malam. Sah sholatnya.
Tapi sholat yang sore tadi tidak mendapatkan nilai seperti sholat satu malam penuh. Sebab Nabi mengatakan, man shalla ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Jadi siapa orang sholat tarawih dengan imam sampai selesai dengan imamnya, maka dicatat baginya seperti sholat satu malam penuh. Gitu ya. Kalau witirnya ikut gitu ya. Nah, baik, itu pilihan. Ustaz, bagi seorang wanita gimana? Gini, misalnya orang wanita yang sedang haid, ya. Kan orang haid itu hanya tidak boleh sholat, ya, tidak boleh apa namanya puasa, dan tidak boleh tawaf, gitu ya. Selainnya kan nggak ada masalah. Ya, misalnya dia tetap zikir, dia tetap kemudian apa istighfar, zikir, kemudian doa, kemudian baca Quran dengan mushaf yang ada terjemahannya, kan nggak ada masalah. Bagi seorang wanita, ya dia baca mushaf, baca Quran dengan mushaf yang tidak ada terjemah. Kalau dia haid, yang ada terjemahnya. Kedua, dia berzikir, kemudian apa namanya dia bermunajat kepada Allah, berdoa, itu nggak ada masalah. Dan Lailatul Qadar itu tidak hanya di masjid, gitu ya. Dan di rumah pun peluangnya besar, gitu ya. Nah, karena wanita itu memang sholatnya di rumah, gitu ya. Nah, itu amalan kedua. Ya, kemudian amalan ketiga ya tadi, amalan ketiga. Kemudian amalan keempat apa? Eh, mengamalkan doa pada malam Lailatul Qadar. Doa yang khusus diajarkan oleh Nabi. Jadi doa yang lain kita doa sendiri, keinginan kita, harapan kita gitu ya. Tapi ada doa yang diajarkan khusus Lailatul Qadar. Ini berjalur dari Aisyah. Satu waktu Aisyah tanya kepada Rasulullah begini, Aro'aita in alimtuh ya ayyu lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha. Ya, jadi kata Aisyah, ya Rasulullah, jika saja ada suatu hari yang aku tahu bahwa malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, apa yang saya baca ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, qala quli, bacalah olehmu Aisyah. Nah, ini tolong ya sahabat-sahabat, bacanya gini. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Saya ulangi. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, artinya itu begini. Ya Allah, Engkau Maha memberikan maaf dan Engkau suka memberikan maaf atau menghapus kesalahan, karena itu maafkanlah aku, hapuskanlah doa-doaku ya Allah. Dosa-dosaku. Nah, ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hadisnya menurut ulama soleh, sahih. Ya, juga Imam Ibnu Majah, ya, dan banyak sekali perawinya. Ya, jadi teman-teman sekalian, selain yang pertama tadi kencangin sarung, kemudian hidupkan malam hari, bangunkan keluarga. Lalu kemudian menghidupkan malam hari itu bisa sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah sudah cukup. Ya. Atau kalau yang maksimal, melewati malam-malaman dengan sujud, berdiri di hadapan Robnya, ya berzikir, ya baca Quran, ya berdoa gitu ya. Nah, bagi perempuan di rumah, tapi di rumah dia bisa lakukan apa saja selain sholat dan selain apa namanya puasa, tentu ya. Maka boleh dilakukan apa saja. Jadi perempuan yang haid pun peluangnya besar untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Lalu kemudian Nabi menganjurkan juga, ya amalan selanjutnya adalah doa. Yang doanya bukan hanya doa keinginan kita, tapi doa khusus, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Seperti Aisyah tadi tanya kepada Rasulullah. Doanya Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Ya Allah, Engkau Maha memberikan maaf dan Engkau suka memberikan maaf atau menghapus kesalahan, karenanya lah maafkan aku, hapuslah dosa-dosaku ya Allah. Ya, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Lalu kemudian amalan selanjutnya, nah ini yang paling banyak dilakukan Nabi, yaitu i'tikaf. Nabi itu ketika masuk 10 akhir Ramadan selalu i'tikaf, kecuali menjelang akhir hayat beliau melakukannya sampai 20 hari. Ya, i'tikaf itu di mana? Ya di masjid gitu ya. I'tikaf itu di masjid, berdiam di masjid gitu. Nah, hadisnya itu begini. Karena Rasulullah SAW ya'takifu, ya, adalah Rasulullah selalu i'tikaf idza dakhala al-ashr min awakhir Ramadan, kalau sudah masuk 10 di akhir Ramadan. Hatta tawaffahu Allah azza wa jal, sampai Allah mewafatkan Nabi. Jadi Nabi selalu i'tikaf.
Summa atakafa azwajuhu min ba'di. Ketika Rasulullah wafat, istri-istrinya itikaf. Jadi wanita itu boleh itikaf di masjid, ya. Ya tentu ada suaminya, gitu ya. Kalau misalnya suaminya di rumah ya jangan, ya. Tapi kalau suaminya itikaf ya itikaf, atau suaminya sedang tugas di luar lalu izin minta itikaf ya itikaf, gitu ya. Wanita boleh, tidak ada larangan itikaf buat wanita. Karena ketika Rasulullah sudah wafat, diteruskan itikaf itu oleh istri-istri beliau. Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Kemudian diteruskan itikaf itu oleh istri-istri beliau. Ya, jadi teman-teman sekalian, kejarlah malam ini karena kita tidak tahu ya tahun depan kita masih hidup atau tidak. Jadi ini bentuk cinta dan sayang Allah. Allah menciptakan satu malam yang malam itu nilainya lebih daripada 82 tahun. Ini bentuk cinta Allah. Ya. Umur kita sedikit, amal kita tidak banyak, maka Allah kasih satu momen, satu fasilitas waktu, yang waktu itu hanya sebentar, tapi nilainya sama atau lebih daripada 82 tahun. Nah, kalau kita tidak ambil, ini begitu sayangnya. Ya, Lailatul Qadar itu terjadinya di malam, namanya Lailah ya. Namanya malam itu. Dari mana? Dari terbitnya dari tenggelam matahari sampai subuh. Terbit fajar sitik gitu ya. Nah, itikaf teman-teman bagi yang laki-laki, Nabi mengatakan, ya walaupun ini ulama debatable, wala itikafa illa fi masjidin jami'. Tidak disebut itikaf kecuali di masjid jami', yaitu masjid yang ada sholat Jumatnya. Ya, kalau musola tidak ada sholat Jumat, maka tidak disebut itikaf. Itikaf itu fi masjidin jami, yaitu di masjid jami, masjid yang ada apa namanya, yang ada sholat Jumatnya. Ya. Kalau tidak ada sholat Jumatnya di Indonesia kan dibilang musola. Kalau di Saudi masjid tapi bukan masjid jami gitu ya. Nah, ini penting teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah. Bahkan wala yashhada janazatan. Orang yang sedang itikaf itu tidak dianjurkan menyaksikan jenazah. Tetapi jika di satu kampung itu sudah ada yang merawat, ada yang mengkafani, menyolati, dan maka ketika kita itikaf ya sudah di masjid saja. Tapi kalau di kampung itu memang tidak ada yang memandikan, mengkafani, menyolatkan, maka kita yang itikaf harus keluar untuk merawat saudara kita jenazah tersebut sampai menguburkan, gitu ya. Wala yubashiruha, tidak bermesraan dengan istri. Wala yamassu imra'atan, tidak menyentuh, artinya tidak berhubungan dengan istri ketika itikaf. Nah, itu tadi dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Ya. Ini sekelumit ya saya menyampaikan apa yang mesti kita lakukan menjelang di 10 akhir Ramadan. Semoga ini bisa kita lakukan dan akhirnya Ramadan pergi, dosa-dosa kita dimaafkan, dan kita semoga semua yang ada di tempat ini mendapatkan Lailatul Qadar. Tipnya tadi yang paling minimal, sholat Isya berjamaah, sholat subuh berjamaah ke masjid, itu bagian daripada menghidupkan malam-malam hari Lailatul Qadar. Semoga Allah merahmati kita semua. Baik, kita masuk dalam tafsir ya. Ustadz, boleh tanya sedikit? Itu doanya ada yang pakai tambahan ya Karim di tengah maupun di belakang itu. Maaf ya, saya membaca dalam literatur kitab-kitab ya, atau salah satu yang mungkin masyhur lah, kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, nama kitabnya Bulughul Maram min Jami' Adillatil Ahkam, itu tidak ada kata ya karimnya. Jadi cukup Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, itu redaksi-redaksinya ya. Ani dan Ana, Ustaz, saya kadang-kadang mendengar orang dengan apa, tribul apa wafu Ana atau wafu Ani itu sama aja. Itu namanya jamak ya dan mufrad. Jadi kalau untuk sendiri kita baca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu fa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Tapi kalau fa'fu anna, maka maafkan kami ya Allah. Jadi anna itu domir nahnu namanya, Pak. Kalau anni domir ana. Ana itu saya, kalau nahnu itu kami. Gitu. Itu bahasa Arab saja ya. Artinya kalau kita berdoanya sendiri ya Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni gitu ya. Nah, yang dibaca berjemaah rame-rame itu yang kadang-kadang menggunakan kata anna. Ya Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya anna itu untuk kami. Gitu ya. Seperti punya siapa ini? Li, ya punyaku.
Punya siapa ini? Punya kami, lana. Gitu. Dari siapa ini? Anni, dariku. Dari siapa ini? Dari kami, anna. Gitu. Itu ana dan nahnu saja. Ya, itu nggak ada masalah kalau soal itu. Tapi kalau tambahan ya karim ini, saya lebih cenderung kok tidak ya, karena redaksi aslinya tidak menggunakan kata ya karim. Ya, begitu. Wallahu alam. Ada lagi? Ada juga ini Ustadz, saya pernah dengar mengenai iktikaf. Itu sebenarnya sesaat pun juga bisa ya. Jadi tidak harus sepanjang malam di Nah, masjid. gini, selama kita masuk ke masjid dan niat kita itikaf, ya disebut itikaf namanya. Mau setengah jam, mau 1 jam, mau 5 jam, mau 10 jam, selama kita masuk ke masjid dan niatnya itikaf, ya jadi itikaf. Gitu. Ya, dan itikaf itu kan tidak mesti 1 malam penuh. Tapi kalau mau mencontoh Rasul bukan semalam penuh, 10 hari penuh. 10 hari penuh, bahkan menjelang akhir hayat beliau 20 hari penuh. Nah, Rasulullah Rasulullah tidak pernah keluar illa lihajatin, kecuali satu kepentingan, lima labudda min, yang tidak mungkin beliau tidak keluar. Misalnya untuk buang hajat dan seterusnya ya. Bahkan Rasulullah pernah keluar karena istrinya datang mengantar makanan, ketika mau pulang rumahnya agak jauh, maka diantar oleh Rasulullah. Ya, maka diantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begini, intinya bahwa orang beritikaf itu ya seberapa lama dia niat itikaf, gitu ya. Nggak apa-apa, tapi kalau yang mau maksimal seperti Rasulullah, ya kita nginep ya. Tapi kebanyakan kita kan itikaf kalong kayak saya nih. Ya, hari ini kan itikafnya kalong gitu ya. Malam berangkat, maghrib, habis buka, balik-balik. Apalagi nih baliknya cepat nih. Karena harus ada kajian. Tadi mau kajian di masjid, jemaah minta di masjid aja Pak Ustadz, biar kami dengerin sekalian. Tapi enggak bawa laptop saya. Jadi gitu ya Bun. Ada lagi? Ya Ustadz. Ustadz, berarti kalau kita mau sholat taraweh itu pas masuk masjid kita niat itikaf juga bisa ya Ustadz? Terus pulang Bisa. taraweh ke rumah gitu. Bisa. Selama kita berdiam di masjid itu ya namanya itikaf Bun. Nah, jadi Bunda misalnya masuk ke masjid mau sholat, saya niat sekalian itikaf, ya itikaf. Tapi mesti malam ya Ustadz ya, kan itikaf katanya malam. Atau enggak juga? Kenapa Bun? Mesti mulai malam gitu misalnya. Misalnya kalau siang kita ke masjid lagi. Iya. Tadarusan misalnya, itu itikaf nggak kalau Kalau misalnya? Bunda di masjid mau malam, mau siang, namanya itikaf Bun. Oh gitu. Iya, cuma kalau Lailatul Qadar untuk mendapatkan ya Lailah itu namanya malam ya Bun. Tidak, kalau siang itu nahar namanya. Gitu. Berarti dalam satu hari bisa 2 kali niat gitu. Misalnya pagi ke masjid niat ada mau tadarusan, pulang malam taraweh niat lagi gitu Ustaz, terus pulang Iya. salat Iya. lagi niat lagi gitu. Selama Bunda pergi ke masjidnya itikaf ya jadi itikaf. Oh. Mau siang, mau malam, bolak-balik gitu ya Bun ya. Selama niat itikaf. Sama ketika Bunda misalnya masuk ke masjid kapanpun ya Bun. Itu sholat tahiyatul masjid itu ya. Nanti Bunda mau tadarus nih, sholat tahiyatul masjid. Bunda keluar wudhu, masuk lagi, sholat tahiyatul masjid ya. Niat lagi saya mau itikaf gitu. Oh, iya oke. Ya, gitu. Nah, Ustaz. Malam. Ayo teman yang lain, ada lagi? Ada ya? Nah, saya juga ingin di akhir 10 Ramadan ini kalau bisa juga banyak sedekah ya. Banyak sedekah. Nah, sedekah yang paling baik selain zakatul fitri nanti ya. Zakatul fitri itu kalau bisa nih sekarang nih banyak kasih makan orang puasa lah. Kenapa? Saya sering bilang begini, ya puasa saya insya Allah berpahala lah ya. Tapi saya ingin banyak nilainya, maka kasih makanlah orang yang berpuasa. Saya sedihnya tuh begini, di Indonesia ini lucu ya, afwan lahir batin. Kadang-kadang orang ngasih buka itu di jalanan, Bu. Itu yang pakai mobil itu kan, saya suka nemukan itu di jalan itu, kasih-kasih orang makan, ya Allah. Bagaimana maghrib dia masih di jalan. Dan orang yang ngambil ya masih maghrib di jalan, yang ngasih juga maghrib di jalan. Akhirnya sholatnya diundur kan. Akhirnya termasuk lalai gitu. Kalau mau ngasih buka itu ngasihnya ke masjid. Gitu ya. Di masjid itu orang jelas-jelas sedang beribadah gitu ya. Maka saya bilang kalau saya mau dapat pahalanya sama dengan orang itu, maka saya pilih orang soleh. Gitu. Biar nilai pahalanya tambah. Gitu ya. Saya nggak mungkin mau kasih orang
yang bukanya di jalanan itu yang nggak tahu sholat apa enggak, maka saya pilih orang yang paling soleh. Karena siapa orang ngasih buka orang puasa, maka dia mendapatkan pahala seperti puasa orang itu dengan tidak mengurangi nilai diri sendiri. Maka saya agar dapat nilai yang lebih, saya kasih bukanya orang-orang yang soleh. Ya, artinya orang yang sholat lah di masjid lah, begitu ya. Jangan ngasih buka itu di jalanan ya. Jangan. Ya, karena itu juga ada sunnahnya. Dan ini seringkali terjadi. Selendangnya apa? Nah, baik ya. Begitu ya Bun ya. Bapak Ibu. Baik. Kalau nggak ada saya baca tafsir. Halo? Iya, lanjut Ustadz. Baik, yuk kita bahas tafsir ya. Sekarang ayat 23 ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Wa in, dan jika kuntum keadaan kalian fi raibim dalam keadaan ragu mimma nazzalna dengan apa yang kami turunkan ala abdina kepada hambaku, fa'tu maka buatlah bisuratin satu surat mimithli yang seumpama dengannya. Wad'u dan ajaklah syuhada'akum penolong-penolongmu min dunillahi selain Allah in kuntum shadiqin jika kalian merasa benar. Fa illam taf'alu jika kalian tidak mampu, walam taf'alu dan pasti kalian tidak akan mampu, fattakun nar maka takutlah kalian dengan api neraka, allati yang waquduhan nas bahan bakarnya adalah manusia, wal hijaratu dan batu, uiddat yang disediakan lil kafirin bagi orang-orang yang kafir. Menurut Imam Ibnu Katsir ya, sebelum dibaca ya, setelah meletakkan asas untuk dalil tauhid yang kemarin ayat 22 ya dan 21 bahwa tiada ilah kecuali Allah, kemudian Allah mengarahkan khitabnya kepada orang-orang kafir untuk percaya kepada kebenaran Al-Qur'an. Ya. Jadi kata Allah, jika kalian tetap ragu dengan apa yang telah kami turunkan, ya, yang kami turunkan maksudnya Al-Quran, ala abdina kepada hamba kami yang dimaksud adalah Rasulullah, maka Rasulullah Allah tantang, ayo coba kamu buat satu surat yang semisal dengan Quran. Jika kamu merasa orang yang benar. Nah sekarang ini ternyata Bapak Ibu, yang ragu itu bukan hanya orang kafir. Maksudnya orang yang tidak percaya kepada Allah. Bahkan orang yang percaya kepada Allah pun sekarang ini banyak yang ragu terhadap kebenaran Quran. Kalaupun dia mempercayai, mengambil sebagian-sebagian. Sebagian dipercaya, sebagian tidak. Sebagian dilaksanakan, sebagian tidak. Hati-hati, tidak percaya kepada Quran ini, mohon maaf ya, itu kafir. Tapi kalau dia percaya, cuma dia belum ada kesanggupan melakukan, maka itu tidak ada masalah. Hanya berdosa saja. Tapi kalau dia tidak percaya dan tidak mau mengakui kebenaran Quran, maka dia kafir. Inilah yang dirisaukan Nabi. Bahwa umat itu tinggalkan Quran. Coba buka surat 25 ayat 30. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا. Surat 25 ayat 30. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Nah, ini kerisauan Nabi 1430 tahun lalu.
dan diabadikan dalam Quran. Wa qala Rasul, maksudnya wa qala Rasul bukan berkata Rasul, berdoa Rasul. Ya Rabbi, wahai Rabbku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku ini ya Allah, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, telah menjadikan Quran ini sesuatu yang tak lagi diperdulikan. Quran ini diabaikan. Dia katakan percaya kepada Quran, tapi dia abaikan isi dari Al-Quran itu. Nah, kata ulama tentang siapa yang mengabaikan Quran itu, yang pertama adalah wa man lam yaqra al-Quran faqad hajara. Yang dimaksud orang mengabaikan Quran itu yang pertama, orang Muslim, dia percaya Quran, dia tahu Quran, tapi dia nggak baca Quran. Orang Muslim, dia yakin Quran itu benar, itu pedoman, dia tahu itu bacaan umat Islam, tapi dia nggak pernah baca. Gitu. Coba sekarang kita renung. Ada nggak orang Muslim yang nggak baca Quran? Ada. Jangankan nggak baca ya Bun ya, nggak bisa baca aja ada ya. Tapi belajarlah, belajar. Wah hebat loh, orang tuh kalau belajar Quran, lalu dia baca terbata-bata, dapat pahalanya berlipat. Satu, dapat pahala membaca satu huruf 10 kebaikan. Lalu kemudian yang kedua, dia dapat pahala karena dia belajar dengan terbata-bata itu. Ya. Nah yang kedua, kata ulama, siapa orang yang mengabaikan Quran? Kalau yang pertama yang tidak baca Quran, yang kedua, waman qara'al Quran walam yatadabbar ma'anihi faqad hajar. Yang kedua itu adalah orang Islam, dia baca Quran, dia baca nih Quran, tapi tidak ada usaha untuk memahami kandungan Quran. Nah kita ini belajar tafsir karena kita sedang berusaha untuk memahami kandungan Quran. Karena kalau Quran dibaca saja, ia dapat pahala. Tapi kemudian Quran tidak jadi petunjuk. Bagaimana mungkin bisa jadi petunjuk kalau kita tidak paham? Maka pahamilah kandungan Al-Quran agar Al-Quran itu tidak hanya kita baca dapat pahala, tapi menjadi pedoman dalam hidup kita. Karena fungsi dari Al-Quran itu yang pertama adalah hudan, petunjuk. Tidak mungkin bisa jadi petunjuk kalau kita tidak berusaha memahami. Nah yang ketiga, kata ulama, وَمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَيَتَدَبَّرْ مَعَانِهِ وَلَمْ يَعْمَلْ بِمَا فِيهِ. Ini juga termasuk mengabaikan Quran nih. Baca dia Quran, paham dia Quran, tetapi dia tidak amalkan. Baca dia dan paham betul, tapi dia tidak amalkan Quran. Nah, yang semacam ini termasuk orang yang mengabaikan Quran. Itu mahjura juga. Jadi satu nggak baca, dua baca nggak mau memahami, tiga baca dia paham tapi tidak mau mengamalkan. Ya, sampai Rasulullah itu memberikan perumpamaan gini pun. Orang munafik, mathalul munafik alladhi yaqra'ul Qur'an kamathali raihana. Orang munafik dia baca Quran seperti buah raihana. Baunya wangi tapi rasanya pahit. Lalu perumpamaan orang munafik yang tidak baca Quran, ya tidak baca Quran, ya kamathali hamdalah. Dia baunya busuk, ya rasanya juga pahit. Ya, orang mukmin yang tidak baca Quran, orang mukmin tidak baca Quran, kamathali tamrin. Dia seperti kurma. Apa itu kurma? Ya rasanya tetap manis, tapi nggak ada wanginya. Gitu ya. Kalau orang mukmin gemar baca Quran, dia seperti buah utrujah. Baunya wangi, rasanya enak gitu ya. Nah, kembali teman-teman sekalian, jadi Allah bilang sama orang kafir, sama orang yang tidak percaya sama Quran, jika kalian tetap ragu dengan apa yang Allah turunkan kepada hambaku Muhammad, ragu kalian terhadap kebenaran Quran ini, maka coba kamu buat satu surat saja. Jangan 114 surat. Jangan 6.500 sekian ayat itu. Satu surat saja. Kau buat yang semisal dengan Quran. Jika kamu memang merasa benar. Ya. Baik itu isi dari yang kau buat ataupun redaksinya. Karena Quran itu bukan cuma isinya yang bagus. Isinya saja. Tetapi redaksinya juga enak. Gitu. Redaksinya enak. Zaman dulu itu di zaman zaman Nabi setelah wafat itu ada yang buat Quran. Namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Ya. Dia bikin isinya agak lumayan bagus, tapi redaksinya nggak bagus. Dia bikin redaksi bagus, tapi nggak ada isinya.
akhirnya kayak syair. Nah, Quran ini kerennya, redaksinya keren, isinya juga keren, gitu. Bahkan satu-satunya kitab yang bisa dihafal itu adalah Quran. Nggak ada kitab di dunia ini ya yang kita bisa hafal, nggak ada. Tapi Quran itu banyak betul. Ya, jadi kata Allah, jika kamu ragu dengan apa yang kuturunkan kepada hambaku Muhammad Quran, ya kepada Muhammad yaitu Al-Quran, buat deh satu surat yang semisal. Buat satu aja yang semisal. Satu surat aja. Ajak tuh penolong-penolongmu, orang yang kau anggap pinter, profesor-profesormu itu. Ya. Jika kalian merasa benar. Jadi Allah bukan tidak tantang. Jadi orang-orang yang ragu itu, coba kamu buat deh. Apalagi kamu nggak yakin nih kalau ini dari Allah, kamu buat. 1430 tahun lalu Allah sudah tantang. Coba sekarang, ada nggak ya yang berani buat selain Musailamah Al-Kadzab yang isinya ngaco dan itu baru satu surat saja? Pernah nggak kayak Bapak Ibu, teman-teman sekalian mendengar orang membuat tandingan Al-Quran? Nggak ada. Sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka coba menghilangkan ayat dalam Quran, menambah. Dia lupa, inna nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Kami yang turunkan Quran, kata Allah, kami juga yang akan jaga. Maka karena itulah banyak penghafal-penghafal Quran itu sebagai penjaga originalitas Al-Quran. Dan hebatnya Quran itu bagi orang yang mengerti, ada orang menyelipkan satu kata saja ketahuan. Satu huruf saja kita tahu. Satu huruf selipkan dalam Quran, kita mengerti kalau itu tambahan. Itulah kemukjizatan Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran, Allah menantang orang yang tidak percaya terhadap Quran itu bukan hanya surat Al-Baqarah, banyak sekali ayat-ayat. Coba buka surat 28 ayat 49. Halo? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah yang kitab itu lebih memberi petunjuk daripada keduanya, yaitu Taurat dan Al-Quran. Niscaya aku mengikutinya jika kamu orang yang benar. Nah, katakanlah, ya Muhammad, datangkanlah sebuah kitab dari sisi Allah yang lebih banyak memberi petunjuk daripada keduanya, ya, yaitu Taurat dan Al-Quran. Niscaya aku akan mengikuti jika kamu orang benar. Coba datangkan. Nah, ini juga tantangan kan? Bahasanya ginilah. Ente nggak percaya sama Quran, ente buat deh. Kalau ente bikin lebih baik dari Quran, ane ikut. Gitu ya. Ini kan tantangan. Dan banyak ayat-ayat tantangan dalam Quran ini kalau orang ragu terhadap Quran. Ya. Gimana kita membuat secara redaksional sekeren ini. Ya. Dan maknanya juga ya yang menjadi petunjuk. Masya Allah. Lalu kemudian di mana lagi Quran menantang orang yang ragu terhadap kebenaran Quran? Ya. Coba lihat surat Yunus. Ya kalau tidak salah surat Yunus ya. Nah, surat Al-Isra. Surat 17 ayat 88. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Nah, lihat coba. Apa kata Allah? Sungguh, jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Quran, baik secara redaksi atau konten, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengan Quran. Sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Tidak bakal bisa. Bukan hanya manusia, jin sekalipun. Jin dan manusia berkumpul. Nah, ini tantangan-tantangan dalam Al-Quran. Ya. Jadi bukan tidak ditantang. Orang yang ragu itu ditantang, silakan buat. Orang bilang, ini buatan Muhammad, ini buatan ini. Kalau ini buatan Muhammad, kau buatlah coba. Kan Rasulullah itu tidak sekolah. Rasulullah tidak bisa baca tulis. Bisa mengarang sehebat ini.
Ya sudahlah, katakan kau karang katanya. Kau buatlah. Coba yang semisal dengan Quran. Nggak mungkin bisa. Nggak ada. Nggak ada. Di mana lagi tantangannya? Surat Yunus ayat 37-38. Surat Yunus ya ayat 37-38. Sudah? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surat yang semisal dengan surat Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Ini tantangan lagi ya kan? Kata Allah dalam surat Yunus ini, tidakkah mungkin Al-Quran ini buat oleh selain Allah? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Secara redaksi, isi, dan mudah dihafal. Dan banyak yang bisa menghafal. Jadi tidak mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Ya, akan tetapi Al-Quran ya membenarkan kitab-kitab sebelumnya, Injil, Zabur, Taurat, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Ya, kalau itu diturunkan dari Allah semesta alam. Atau patutkah mereka mengatakan Muhammad membuat-buatnya? Mungkin. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad? Ahli sastra? Tidak. Arkeolog? Enggak. Ilmuwan? Enggak. 6 tahun sudah mengembala kambing. 8 tahun sudah berdagang. Ya. Belum lahir sudah ditinggal oleh ayahnya. Ketika lahir baru beberapa 6 tahun ditinggal ibunya. Lalu tinggal dengan kakeknya. Lalu tinggal dengan pamannya. Nabi bukan ahli sejarah. Bukan sastrawan. Gak mungkin ini dari Nabi. Maka pantaskah, ya, patutkah mereka mengatakan Muhammad membuat-buatnya? Maka kata Allah, katakanlah, kalau benar yang kalian katakan itu, maka coba deh, kau katakan ini Muhammad. Kau benar, maka kata Allah, coba datangkan sebuah surat seumpamanya. Ya. Dan panggillah siapa saja yang dapat membantu kalian selain Allah. Jika kalian orang-orang benar, satu surat saja kata Allah. Aja tuh. Nggak ada. Sudah 1430 tahun ini. Ya, nggak ada orang yang bisa membuat tandingan Al-Quran. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini yang terkandung pada surat Al-Baqarah 23. Jadi jika kalian ragu, tetap ragu dengan apa yang kuturunkan kepada hambaku Muhammad, buat satu surat yang semisal dengan Quran. Bawa prolong-prolongmu. Ya, jangan bawa Allah jika kalian merasa benar. Coba jadi fikir ya, peluangnya besar ditantang oleh Allah. Tapi kenapa orang tak mampu? Sampai hari ini yang menjelek-jelekkan segala itu, buat deh. Sampai hari ini tidak bisa. Tapi mereka tidak percaya tetap. Ya. Nah ini tantangan dalam Quran. Ya, setelah sekian lama. Kenapa nggak ada yang bisa juga? Maka ini membenarkan bahwa ini adalah firman Allah. Ya. Bagaimana mukjizatnya coba? Bisa mudah dihafal. Banyak orang yang menghafal. Diselipkan satu surat saja ketahuan. Satu surat, satu kata ketahuan. Satu huruf pun ketahuan. Makanya kenapa Allah katakan ini bukti kebenaran loh Bun, ya Bapak-bapak, teman-teman sekalian, bukti kebenaran tentang Al-Quran. Sudah sekian lama orang tidak bisa, makanya Allah bilang fa illam taf'alu, jika kamu tidak mampu, walan itu taf'alu, dan selama-lamanya tidak mungkin mampu. Ini kebenaran isi Quran. Sampai sekarang memang benar-benar gak ada yang mampu. Kurang apa orang sekarang? Kurang pintar apa? Profesor, doktor, ya yang hebat-hebat itu. Jika kamu tidak mampu, dan pasti kamu tidak akan mampu, kata Allah. Karena pasti kamu tidak akan mampu,
ya takut aja lah kepada api neraka yang bahan bakarnya itu manusia dan batu yang disiapkan untuk orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jelas ya? Kalimat ini sebenarnya apa? Menunjukkan mukjizat Al-Qur'an yang tegas ya. Bahwa tidak akan dapat orang membuatnya, menandinginya. Makanya sampai sekarang betul-betul ini mukjizat Al-Qur'an, ini kebenaran. Kalau bukan firman Allah kan mungkin. Dan kalau kita mau memperhatikan Quran, maka kita akan mendapatkan berbagai macam contoh keindahan kalimatnya, baik yang terang maupun yang tersembunyi, muhkamat ataupun mutasyabihat. Demikian pula maknanya yang selalu membuka pengetahuan. Ya. Saya ulangi ya, kalau kita memperhatikan Al-Quran, maka kita akan mendapatkan berbagai macam contoh keindahan kalimatnya. Baik yang kalimat itu terang maupun yang tersembunyi. Ya. Demikian pula juga maknanya yang selalu membuka pengetahuan kita. Ya. Seperti misalnya digambarkan dalam Quran ini, tentang ini, pada surat Hud ayat 1. Surat Hud ayat 1. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Surat Hud, surat 11 ya Ustaz. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti. Coba lihat. Alif Lam Ra. Nggak ada maknanya yang tahu. Ya. Inilah satu kitab, kata Allah, yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Dengan rapi. Uhkimat ayatu. Yang ayat-ayatnya itu disusun dengan rapi. Summa fusilat ya. Summa fusilat. Kemudian dijelaskan secara rinci. Min ladun hakimin khabir ya. Yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha waspada. Nah, ini Quran. Kalimat-kalimatnya disusun dengan rapi, padat, ya, berisi dan maknanya tidak dapat ditiru atau disaingi. Juga memberikan kejadian-kejadian yang telah lalu secara tepat sesuai dengan kejadiannya. Padahal Nabi bukan ahli sejarah. Makanya isi dari Quran itu apa? Al-ikhbar bima madha. Mampu memberitahu sesuatu yang terjadi ribuan, puluhan ribu, ratusan tahun yang lalu. Padahal Nabi bukan ahli sejarah. Kalau bukan dari Allah kan nggak mungkin. Dan Al-Quran mampu menginformasikan sesuatu yang belum terjadi. Tentang kiamat, ya, dan seterusnya. Dan Quran At-Tijaribul Ilmiah mampu menyajikan sesuatu yang sifatnya ilmiah. Banyak sekali ya, tentang reproduksi dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita lihat kalimat-kalimatnya disusun dengan rapi, padat dan berisi. Ya. Maknanya tidak dapat ditiru atau disaingi, juga memberitakan kejadian-kejadian yang lampau-lampau dengan tepat. Ya, bahkan sesuatu yang belum terjadi. Ya. Inilah Al-Quran. Ya, coba direnungkan lagi Quran surat 6 ayat 115. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya. Dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, telah sempurna kalimat Tuhanmu Al-Quran. Ya. Sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah-ubah kalimatnya. Nah, ini mukjizat nih. Sampai sekarang buktinya tidak ada. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Coba siapa yang bisa? Ada enggak yang mengubah Quran? Ketahuan langsung.
Ini mukjizat dari Al-Quran. Ketahuan langsung. Nggak ada yang bisa merubah. Ada aja yang iseng. Ketahuan. Ya. Inilah mukjizat dari Al-Quran. Yang terjaga betul. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya. Jelas ya? Maka dengan demikian, semua ajaran Al-Quran itu adalah benar, adil, dan merupakan petunjuk. Ya. Tidak ada kelebihan atau bualan-bualan dusta. Nggak ada. Ya. Sebagaimana yang biasa terdapat dalam sajak, syair, cerita, hikayat-hikayat, mesti banyak dusta dan bualan-bualan yang berlebihan. Quran itu tidak padat, simple, gitu ya. Seluruh isi Al-Quran itu hak dan sangat indah nilai sastranya. Bagi siapapun yang benar-benar mengerti dan memahami bahwa ia akan merasa betapa indahnya. Ya. Ajaran yang sangat luar biasa di dalamnya. Ini luar biasa. Ya. Itulah kelebihan Al-Quran. Ya. Ini sudah sampai jam 6:30, Pak. Mungkin kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab, Ustaz. Ya, tapi tidak banyak-banyak ya, Pak. Nah, itu saya, Pak. Baik, mungkin ada yang bertanya, langsung dibuka mikrofonnya saja. Monggo. Kalau tidak, saya mungkin membuka diskusi, Ustaz. Kan disebutkan bahwa yang terjaga keasliannya adalah Al-Quran, Ustaz. Dalam arti bahwa kitab-kitab lain kan sudah diintervensi oleh manusia. Ya, cuma kadang-kadang kan dari pihak mereka itu disuruh kita menunjukkan yang aslinya seperti apa gitu. Pertanyaan yang jawab kayak gitu atau pengertian seperti itu bagaimana, Ustaz ya? Gimana, Pak? Anda tidak paham. Ya, akan kitab-kitab lain seperti Injil, Taurat dan segala macam sudah ada intervensi manusia, Ustaz. Jadi, nah tapi dari pihak mereka kadang-kadang menanyakan, nah kalau misalkan Islam mengklaim itu sudah dirubah, aslinya seperti apa sebenarnya gitu loh, Ustaz. Sederhana sih menurut saya. Kita tidak usah usil dengan kitab orang lain. Ya. Kita baca aja saja Al-Quran. Nah, kalau kemudian orang bertanya seperti itu, ya lihat aja konsep triloginya, konsep teologinya. Kan jadi rumit gitu ya. Dan konsep syariahnya menjadi hilang. Kalau Quran kan konsep teologinya sederhana, qul huwallahu ahad. Dan konsep syariahnya tegas dan jelas gitu ya. Dan aturan-aturannya banyak gitu. Tapi kalau kita mereka, saya jadi kita mereka tuh teologinya itu rumit, sedangkan aturan-aturannya hampir nggak ada, kecuali isinya cerita. Ya, wallahu a'lam. Kalau ditanya seperti itu ya kita meyakini bahwa itu tidak asli. Kenapa? Karena yang asli pasti menuhankan Allah. Nah, ini tidak menuhankan Allah ya bagaimana? Ya kalau ditanya yang asli, itu harus ada penelitian gitu ya. Tapi kan sudah juga ditemukan katanya kitab-kitab yang asli. Wallahu a'lam. Ustaz, mungkin ada yang lain, silakan. Mungkin yang berkaitan dengan Lailatul Qadar juga. Saya pikir sangat menarik. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, silakan. Sepertinya tidak ada, Pak. Allah. Nah, ini biasanya nanya, nggak ada? Enggak, biar Ustadz istirahat dulu. Ini kayaknya habis itikaf semua, lowbat semua ini. Ini lowbatnya, Pak. Aduh. Satu sedikit aja Ustadz, tapi bukan bertanya. Jadi tadi yang Ustadz sampaikan itu mengenai membaca Al-Quran, ada pengalaman seorang teman ini, beliau sangat terhormat, pintar. Terus kemudian pada saat ini tuh diuji sakit yang luar biasa, maksudnya ada banyak keterbatasan dan beliau tidak bisa baca Al-Quran. Tapi pada saat sudah kami sampaikan, misalnya satu aja sama dengan sekian ini, tapi itu keengganan, malu dan sebagainya itu menjadi muncul. Jadi mungkin memang pelajarannya mungkin untuk kita ke anak-anak gitu ya, itu memang sesuatu yang sangat tidak boleh untuk ditunda begitu, karena pada akhir dikasih kesempatan masih sebenarnya bisa pun keraguan, pertanyaan-pertanyaan itu masih
muncul untuk memulai. Uh, itu Hmm. aja Ustaz, curhat namanya. Tapi gini, memang betul kata Bunda, jangan pernah ditunda nanti agar nggak malu sudah sepunya gitu ya. Yang malu-malu baca Quran pun kasih motivasi. Kalau nggak lancar, ternyata Anda nggak lancar tuh pahalanya banyak loh. Satu, pahala Anda nggak lancar karena mau belajar itu berpahala. Baca Qurannya satu huruf berpahala. Jadi ketika orang dimotivasi seperti itu, insya Allah rasa malunya hilang, Bun. Oh iya, saya kejar, saya sambil belajar, saya terbata-bata. Ini saya di tempat saya, Pak, di masjid saya ini. Ada orang yang baru betul-betul belajar, betul-betul belajar. Enggak pergi-pergi dia dari masjid. Benar-benar dia belajar. Saya bilang, Pak, jangan khawatir. Bapak pahalanya lebih dari saya loh. Karena Bapak dapat pahala belajar, dapat pahala baca Quran. Gitu ya Pak Ustaz. Itu luar biasa. Dan sekarang ini sudah berapa hari nih? Sudah 20 hari ya Ramadan. Dia sudah udah mulai lancar. Dia Masya Allah. di masjid aja dia baca. Dia betul-betul pudul-pudul. Apa pudul-pudul itu? Gak ngerti, gak bisa baca. Nol putul. Masya Allah. Bagi dia katanya, ini sepertinya Ramadan terbaik buat saya, Pak Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Pensiunan beliau. Iya, jazakallah khair Ustaz. Baik. Allah alam. Baca artikel bahwa sekitar 60-70% umat Islam di Indonesia itu tidak cakap membaca Al-Quran. Apa yang salah dengan pendidikan Islam kita, Ustaz, sebenarnya? Tidak ada yang salah, Pak. Kita tidak peduli. Ya, kita kan gini mestinya. Apa yang terjadi itu jadi pelajaran buat kita. Ya, artinya pada masa lalu memang kadang-kadang orang tua kita tidak terlalu peduli dengan Quran, dengan agama. Tapi karena Allah beri hidayah sekarang, kita semua peduli. Sehingga kita betul-betul peduli anak kita harus baca Quran, begini-begini. Dulu kan orang masuk pesantren itu seperti buangan. Sekarang orang berduyun-duyun anaknya masuk pesantren gitu. Ya, dan di pesantren kan tidak hanya belajar agama gitu, belajar sains dan seterusnya gitu ya. Nah, alhamdulillah lah sekarang ini kepedulian kita terhadap Islam luar biasa, kepedulian kita terhadap agama luar biasa. Dan semoga ini terus bertahan dan terus malah berkembang. Wallahu a'lam. Apakah ada yang ditanyakan? Lain? Nggak ada? Nggak ada. Kalau nggak ada, mungkin kesimpulannya adalah ayat 21-22 kemarin kita ditekankan mengenai ketauhidan, keesaan Allah, yang sekarang ini adalah ditunjukkan kitabnya Ustadz ya, yang 23-24. Oke, baiklah kalau tidak ada yang ditanyakan lebih lanjut, sekarang udah 6.35, kita akhiri. Saya sampaikan terima kasih pada Ustadz yang telah menyampaikan ilmu dan pencerahannya pada kita semua, dan juga pada Mbak Nani yang sudah menyediakan fasilitas Zoom, Unita yang membacakan artikelnya, dan tidak kurang juga Pak Mas Ariesta yang rajin merecord dan menayangkan kembali dalam YouTube. Saya pikir dengan adanya Mas Ari ini, Ariesta, sekarang ini kita bisa mengulang-ulang lagi kajian-kajian kita. Baiklah, kita tutup bersama dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Mohon ilaik. maaf apabila ada yang tidak berkenan selama saya memandu diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.